Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Mulya, mahasiswi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga semester 2. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Etika Komunikasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tanggapan saya terkait podcast manajemen konflik keluarga dan komunikasi positif. Dalam podcast yang saya tonton, dijelaskan bahwa konflik di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang wajar. Setiap anggota keluarga punya keinginan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda-beda. Karena perbedaan itulah, gesekan atau perselisihan karena tidak bisa dihindari. Yang penting bukan menghindari konflik sepenuhnya, melainkan bagaimana kita mengelolanya supaya tidak merusak hubungan. Podcast ini juga menekankan pentingnya komunikasi positif, bukan hanya berbicara dengan kata-kata yang baik, tapi juga mendengarkan secara aktif, memahami perasaan orang lain, dan menyampaikan apa yang kita rasakan tanpa menyerang. Kalau ini diterapkan, konflik bisa menjadi momen untuk mempererat hubungan, bukan malah memecahkannya. Setelah mendengarkan podcast tersebut, saya merasa semakin sadar bahwa dalam banyak konflik keluarga, kita seringkali lebih sibuk membela diri sendiri daripada mencoba memahami pihak lain. Komunikasi positif mengajarkan bahwa mengelola konflik itu soal menahan emosi, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dan memilih kata-kata dengan hati-hati. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan suara keras atau argumen yang tajam. Kadang cukup dengan duduk tenang, mendengarkan, lalu berbicara dari hati tanpa menyalahkan, hasilnya sudah jauh lebih baik. Bagi saya ini adalah pelajaran penting yang ingin saya terapkan terus, baik di keluarga maupun di hubungan saya yang lain ke depannya. Mengambil contoh dari pengalaman pribadi, waktu itu saya ingin melanjutkan kuliah di luar kota. Saya sudah mempunyai rencana dan semangat besar untuk belajar mandiri, mengejar peluang yang lebih luas. Namun ternyata orang tua saya tidak memberikan izin. Mereka lebih nyaman kalau saya kuliah di Jakarta, yaitu di kota saya tinggal. Sedangkan abang saya sebelumnya diizinkan untuk kuliah di luar kota tanpa banyak keberatan. Saat itu saya merasa diperlakukan tidak adil. Kalau mengingat kembali, mungkin saat itu saya terlalu mengedepankan emosi. Kalau saya menggunakan prinsip komunikasi positif, misalnya menjelaskan dengan tenang kenapa saya ingin kuliah di luar kota, bagaimana saya bertanggung jawab, dan menunjukkan kesiapan saya, mungkin orang tua saya bisa melihat dari sudut pandang saya. Bukan berarti hasilnya pasti berubah, tapi setidaknya percakapan kami berjalan lebih baik tanpa meninggalkan luka atau rasa kecewa mendalam. Walaupun teori tentang komunikasi positif terdengar sederhana, praktiknya ternyata penuh tantangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah mengendalikan emosi ketika kita merasa tidak didengarkan atau dianggap remeh oleh orang lain. Ada juga tantangan perbedaan pola pikir antar generasi. Tidak semua orang tua terbuka dengan cara komunikasi yang baru, seperti mengungkapkan perasaan dan berbicara tentang emosi. Kadang mereka merasa bahwa itu adalah hal yang tidak penting, bahkan kadang terdengar tidak sopan. Selain itu, butuh waktu untuk membiasakan diri berbicara tanpa nada menghakimi dan berusaha mendengarkan dengan sabar, apalagi saat suasana sudah panas. Tapi saya percaya kalau dilatih terus-menerus, komunikasi positif bisa jadi kunci untuk hubungan lebih harmonis lagi dan lebih sehat. Dalam podcast ini ada beberapa bentuk komunikasi positif yang dibahas. Pertama, mendengarkan dengan aktif, di mana kita benar-benar memberikan perhatian penuh saat orang lain berbicara tanpa memotong dan buru-buru membantah. Kedua, menggunakan I message, yakni mengungkapkan perasaan pribadi dengan kata saya daripada langsung menyalahkan orang lain. Contohnya seperti, saya merasa khawatir ketika bla bla bla, daripada kamu membuat saya khawatir. Ketiga, memvalidasi perasaan orang lain, yaitu mengakui bahwa apa yang mereka rasakan itu valid, meski kita mungkin tidak setuju sepenuhnya. Selain itu, disarankan juga untuk mengatur waktu bicara, memilih momen yang tenang dan nyaman untuk membahas masalah agar diskusi tidak dibumbui emosi meledak-ledak. Semua bentuk komunikasi ini sederhana, tetapi sangat efektif untuk mengubah cara kita berinteraksi dalam keluarga menjadi lebih hangat, sportif, dan penuh pengertian. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.